Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Terima kasih kepada rekan-rekan pengurus pusat Lingkar Dakwah Mahasiswa Islam yang dirahmati Allah. Senang sekali bisa bertemu pada malam hari ini untuk berbincang tentang jurnalistik seperti itu. Ada sahabat saya Ustadz Muhammad Akbar, kemudian Barokallah untuk Bang Ketum tadi, Bang Solihin, luar biasa estafeta kepemimpinan di PP Litmi yang berjalan dengan sangat baik. Kita di dalam melihat jurnalistik ini perlu sebuah konstruk berpikir tersendiri. Tadi sudah dikutipkan beberapa ungkapan yang sangat populer. Kalau sebagian memang mengatakan itu adalah ucapan dari Imam Al-Ghazali, bahwa kalau kita bukan anak ulama, bukan anak raja, bukan bangsawan, maka pandailah menulis seperti penulis kalau bahasa beliau ya. Kalau kemudian itu juga ada yang mengatakan itu disampaikan oleh Hos Cokro Aminoto yang disampaikan pada sebuah pelatihan Partai Masyumi ketika itu, dan Buya Hamka mendengar, sehingga kalimatnya yang saya dengar adalah, atau yang saya pernah baca, kalau kita bukan anak raja, anak bangsawan, anak ulama atau orang besar, maka menulislah seperti wartawan, kemudian berbicaralah laksana orator, kan begitu. Nah, sahabat sekalian, itu menunjukkan bahwa satu-satunya pekerjaan yang dapat merawat intelektualitas, kemudian juga tingkat kualitas akademisi seseorang adalah tulisan. Kita tahu Kiai Haji Agus Salim yang memiliki kemampuan berbahasa dalam banyak bahasa di dunia ini, juga seorang yang cakap dalam penulisan. Kalau teman-teman baca dampak dari seorang Agus Salim yang memiliki kemampuan menulis itu, dia mempunyai superioritas tinggi di dalam interaksi, bukan saja sebagai anak bangsa ketika bergaul secara internal, tetapi juga di dunia internasional. Teman-teman baca itu buku Air Baswedan yang ditulis oleh Lukman Hakim dan Bang Hadi Nur Ramadan, bahwa Agus Salim itu untuk kepentingan delegasi menghimpun kekuatan secara internasional Indonesia diakui sebagai sebuah negara, itu datang ke Mesir, ya, karena Indonesia waktu itu belum sebuah negara seperti saat ini. Jadi ketika nyampe ke Kairo, masuk ke imigrasi, ditanya mana paspor. Bekal dari Kiai Haji Agus Salim itu hanya selembar kertas, kemudian ditulis selembar kertas ini senilai paspor. Wow, itu luar biasa ya. Apa yang membuat Agus Salim punya sebuah superioritas atau confident yang begitu kuat? Tidak lain karena memang dia memahami skala berpikir secara internasional. Bacaan Agus Salim terhadap tanda-tanda runtuhnya imperialisme itu sudah sangat kuat. Dan karena itu Agus Salim yang hanya membawa selembar kertas, kemudian tas yang lusuh, bahkan resletingnya itu robek gitu, kemudian sepatunya juga lusuh, itu tidak membuat seorang Agus Salim memiliki gangguan mental menjadi minder seperti itu. Apa yang menjadikan Agus Salim seperti itu? Ya, satu hal yang paling mungkin kita jelaskan adalah yaitu kemampuan Agus Salim di dalam menulis itu sendiri. Nah, yang kedua, kalau kita perhatikan, hampir seluruh tokoh bangsa di Indonesia itu berangkat dari orang yang ketika muda menekuni dunia jurnalistik. Ya, Muhammad Nasir di dalam buku Patah Tak Tumbuh Hilang Tak Berganti itu juga bercerita bagaimana dia masih SMA di Bandung itu sudah menggarap sebuah media, majalah, ya, bersama Hasan, gurunya. Itu masih SMA.
Nah, kalau teman-teman berkumpul hari ini dengan status sebagai mahasiswa, seharusnya sudah lebih melangkah, lebih progresif dari apa yang dilakukan oleh Muhammad Nasir ketika itu. Teman-teman perlu juga membayangkan, menarik situasi dan kondisi hari itu ke ruang kesadaran hari ini. Di zaman itu belum ada pulpen seperti sekarang, apalagi listrik, apalagi laptop. Artinya membangun sebuah media atau majalah ketika itu usaha yang sangat luar biasa. Tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang yang punya misi besar, misi mulia di dalam kehidupannya. Itu harus menjadi catatan kita. Nah, termasuklah Buya Hamka itu. Dia bukan sebatas ulama, tetapi juga seorang jurnalis, pengelola media yang juga sempat dibredel oleh Belanda atau Jepang ketika itu, tapi kemudian bisa eksis kembali. Nah, apa yang bisa kita ambil dari fakta sejarah tersebut? Bahwa siapa yang menulis, dia akan berpengaruh. Siapa yang menulis, dia akan terus hidup. Tadi udah dikutipkan itu Pramudia Anantatur bahwa Anda boleh cerdas, tapi kalau Anda tidak menulis, Anda akan hilang dalam lipatan sejarah. Dan hari ini, kalau kita lihat apa yang paling menjadi soal bagi umat Islam dan bangsa Indonesia secara umum adalah minimnya politisi-politisi kita yang mampu atau menekuni dunia tulis-menulis. Akibatnya bahasanya ya pertama tidak menarik, kedua tidak tertata, kebanyakannya begitu, dan ketiga tidak memberikan makna apapun. Dia bicara ya layaknya masyarakat bicara, dan itu adalah sesuatu yang harus dijawab oleh teman-teman. Oleh karena itu, organisasi yang baik dalam pandangan secara umum adalah organisasi yang punya ketekunan melatih kader-kadernya memiliki skill yang diperlukan dalam upaya membangun peradaban itu. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman LIDMI ini dalam konteks mempersiapkan kader yang bisa membawa ya narasi Islam yang indah, rahmatan lil alamin, yang universal, ini adalah satu kegiatan luar biasa. Nah, itu yang pertama harus kita lihat. Yang kedua, kemudian kita ambil fakta dari sisi tantangan. Teman-teman, soal Palestina itu adalah soal yang seluruh dunia hari ini sudah tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Israel adalah kebiadaban. Bahkan lembaga-lembaga internasional juga telah memberikan vonis-vonis yang seperti itu, termasuk penangkapan presidennya, Perdana Menterinya ya, Benjamin Netanyahu. Persoalan yang kemudian dihadapi oleh dunia internasional adalah tidak banyak ya penulis-penulis dari kelompok-kelompok Islam yang dapat menyebarkan secara universal tentang apa yang sesungguhnya terjadi di sana. Ini harus kita pahami. Sementara kekuatan jaringan media secara internasional itu memiliki keberpihakan yang tidak sama dengan apa yang menjadi prinsip berpikir kaum muslimin seluruh dunia. Jadi ada ketimpangan pemberitaan. Kalau misalnya LIDMI ini ada di New York dan kita kenal dengan pemret dari New York Times misalnya, gitu kan, atau media-media internasional, selesai kita diskusi, ini akan jadi berita internasional. Tetapi karena ada ketimpangan secara jejaring kaitan dengan dunia informasi secara global, apa yang kita lakukan hari ini itu tidak mungkin tembus ke Amerika, tidak sampai ke Eropa, apalagi ke Afrika. Kenapa? Karena kita menulisnya dalam bahasa Indonesia. Itu pun hanya satu orang biasanya nanti yang akan menulis itu. Nah, jadi ada ketimpangan informasi, media, termasuk jurnalistiknya. Dan ini adalah tantangan yang harus teman-teman jawab dengan ketekunan. Ya, tidak bisa kita jawab hanya dengan sebuah semangat satu malam, satu pekan, satu bulan, kemudian kita tertidur karena melihat, oh kayaknya tidak ada yang mendukung apa yang saya lakukan ini. Nah, ini harus menjadi sebuah kekuatan besar kita di dalam memandang betapa strategisnya dakwah melalui jurnalistik ini.
Itu kaitan dengan bagaimana kantor berita umat Islam di Indonesia dengan kantor berita Amerika, Eropa itu sudah tidak berimbang ya, tidak berimbang. Jadi kalau kita lempar 1000 berita itu paling berputar dari Sabang sampai Merauke. Tapi kalau Amerika lempar satu berita, Cina lempar satu berita, itu mulai dari Maroko sampai Merauke bisa melihat. Nah, ini harus kita pahami. Lalu bagaimana caranya supaya kita berkesadaran tinggi, berkeinginan kuat untuk menekuni jurnalistik ini? Pertama teman-teman, internet hari ini itu sudah sangat memudahkan. Dan internet itu bisa kita anggap sebagai sebuah ladang. Yang ladang itu boleh ditanami apa saja. Kalau kemudian generasi muda Islam tidak menanam tulisan-tulisan yang positif di internet, maka internet akan diisi oleh mereka-mereka yang memang menanam internet itu dengan konten-konten yang destruktif, mungkin juga palsu, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan berita judi online misalnya ya, yang kemarin itu di sebuah daerah, suaminya kehabisan uang untuk main judi online, pinjam kepada istrinya, istrinya tidak memberi, bahkan memberikan nasihat, kemudian suaminya tidak terima, ditusuk pinggangnya. Nah, itu menunjukkan bahwa internet itu diisi oleh mereka. Kenapa tidak diisi oleh kita? Kenapa kita tidak berbondong-bondong melatih diri menulis? Katakan, saya tidak bisa menulis. Siapa bilang Anda tidak bisa menulis? Anda rajin membuat status di WA, itu tulisan. Anda juga tekun mengisi, katakanlah status di Facebook dan Instagram, itu juga sebuah tulisan. Pada dasarnya kita semua bisa menulis. Yang kemudian membuat kita tidak bisa adalah belum serius di dalam membuat tulisan. Nah itu. Nah, langkah pertama teman-teman, bahwa menulis itu adalah perintah yang sangat Allah tekankan setelah membaca. Jadi setelah Iqra bismi rabbik, itu Allah berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun dan mipena dan apa yang mereka tulis. Itu memang tidak langsung mengatakan seperti Iqra, tulislah, bacalah, atau kemudian tulislah. Tetapi wama yasturun dan apa yang mereka tulis ini menunjukkan kepada kita bahwa sebelum Islam ini turun, sebelum Al-Quran ini datang pada tahun 600 sekian, ya Masehi ketika itu sudah eksis dua peradaban besar, yaitu Romawi dan Persia. Nah, itu menunjukkan umat Islam harus mampu menulis jauh lebih baik dibandingkan Romawi dan Persia. Dan itu sudah dibuktikan oleh ulama kita terdahulu. Sekarang tugas kita. Yang kedua, kalau kita tidak menulis, kita akan kehilangan rasa butuh terhadap membaca. Ini berbahaya. Ya, kalau kemudian dikatakan bahwa minat baca orang Indonesia itu adalah 0,001%, ya, dari 1000 orang hanya 1 orang yang mau membaca, maka itu adalah sebuah lecutan kepada kita bahwa kita harus membaca. Karena tidak mungkin orang bisa menulis dan dia tidak membaca. Ya, syariah di dalam konteks akademik tidak akan ada mahasiswa bisa bikin makalah, apalagi skripsi kalau dia tidak membaca. Maka menulis itu adalah sebagai cara untuk kita terus merasa butuh terhadap membaca. Nah, kenapa kemudian saya menulis setiap hari? Ya dalam rangka itu. Karena kalau saya berhenti menulis, berarti saya akan berhenti membaca. Nah, itu. Artinya kalau kita nggak nulis, rugi luar biasa. Gitu ya. Rugi luar biasa. Kenapa banyak anak muda masih, handphonenya masih diisi game? Ya karena dia belum atau tidak merasa butuh terhadap membaca itu. Yang ketiga, kalau kita tekun menulis, termasuk jurnalistik, maka kita akan memperlebar interaksi kita, memperluas pergaulan kita. Jadi teman-teman setelah pelatihan jurnalistik nanti bersama Ustadz Akbar, langsung ya, apakah bikin media, apakah memakmurkan media yang sudah ada, isi dengan tulisan-tulisan dengan semangat yang tinggi. Karena inti dari sebuah pertemuan itu adalah apa yang kita lakukan. Ya. Teman-teman mungkin
ramai itu ya istilah talk to the talk gitu ya. Yang lagi di Instagram itu. Maksudnya adalah kita ini tidak boleh hanya bicara-bicara saja, tapi harus ada eksekusi. Ya, talk to the talk. Kira-kira begitu. Nah, yang keempat, semakin kita tekun menulis, maka kita akan semakin cerdas. Ini penting. Ya, tingkat kecerdasan tertinggi manusia itu adalah menulis. Kalau membaca, banyak orang bisa lakukan. Anak kecil juga bisa. Berbicara, itu banyak orang bisa berbicara. Tapi menulis, itu sangat sedikit. Ya, itu sangat sedikit. Maka kalau teman-teman ingin memiliki kecerdasan di atas rata-rata di dalam memahami apapun, di dalam mencerna apapun, maka menulislah. Ya, itulah kenapa kemudian para wartawan-wartawan itu kalau sudah senior, kemudian ada teman pejabat, rata-rata mereka jadi penasehatnya untuk hubungan masyarakat. Karena mereka yang bisa membaca apa cara berpikir masyarakat, apa aspirasi masyarakat, dan bagaimana kita menyikapinya. Itu kecerdasan. Tidak bisa itu didapat kalau orang tidak bisa terbiasa menulis. Nah, yang terakhir, menulis itu adalah tradisi ulama. Jadi kalau kita kemudian menulis, maka kita masih memelihara peradaban. Kalau Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya, maka kita bisa mengatakan bahwa al-katib warasatul ulama. Ya, begitu ya kira-kira. Para penulis itu adalah pewaris para ulama. Jadi lakukan aktivitas menulis itu, maka teman-teman akan berada di jalur yang sangat indah, yaitu jalur perjuangan para ulama. Nah, itulah mungkin yang dapat saya sampaikan secara konstruk berpikir bagaimana jurnalistik ini adalah satu medan yang strategis yang harus teman-teman lakukan. Nanti persoalan AI dan seterusnya, Ustadz Akbar nanti yang secara langsung akan mengurai di depan kawan-kawan semua, karena saya adalah sifatnya untuk memberikan satu gambaran secara global sekaligus mengapa kita berlatih di dalam jurnalistik. Maka itulah ya beberapa poin penting yang harus kita sadari. Prinsipnya, bagi mahasiswa yang tidak menulis, sebenarnya dia sedang menutup masa depannya sendiri. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.